Oke, yang di loyang pertama ini iganya. Dari mentah sampai mateng kira-kira kita membutuhkan 5 sampai 6 jam. Terus kalau yang kedua, ini adalah tunjang. Oh, tunjang. Ya, jadi kaki sapi. Wih, ini mantap itu. Wah, boleh diambilin satu saya agak kesini. Ini masih dari posisi ya 20% matang. Kalau ini lebih lama, saya membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 12 jam untuk mendapatkan tekstur yang benar-benar seperti gel. Jelly. Nah, ini adalah wedi tenan, Lur. Daging kisi kalau orang Indonesia bilang. Langsung kita gas nih. Tunjang sambal embek, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita madang. Mantap, kita berakot langsung sebelah sini ya. Wow. Di belakangku pabrik gula Colomadu, di seberangnya Chef Bintang 5 pensiun dini membuka warung iga. Dan wow, Lur, sangat ramai sekali ya. Masak-masak iganya itu berdandang-dandang gitu. Punya tunjang, ada daging sapinya juga, Lur. Wah, seperti apa nih ya Chef Bintang 5 mau masak iga? Wah, tonton videonya sampai selesai, mulai dari harga, alamat sama menu-menunya semua akan dibahas lengkap di video ini. Let's go, langsung kita ke sana. Wah, pagi ini luar biasa. Chef Bintang 5 kita, buka iga. Chef Erwan. Aku udah denger nih jauh-jauh hari. Wah, luar biasa. Emang spesialmu sekarang ini lagi menunaikan ibadah perigaan gitu ya? Ya, ibadah perigaan intinya. Intinya luar biasa. Nah, ini tuh yang ada di depan ini ada apa aja nih, Chef? Oke, yang di loyang pertama ini iganya. Dari mentah sampai mateng kira-kira kita membutuhkan 5 sampai 6 jam. Berarti melalui proses api kecil gitu diendam atau tetap di presto juga? Saya nggak pakai sistem presto, jadi sistem manual. Jadi ya metode cookingnya adalah membawa si daging ini mendidih. Habis itu kita kecilkan apinya, istilah kalau dimasak simmer itu sampai 5 sampai 6 jam untuk mendapatkan tekstur yang empuk dan bumbunya merasuk. Gitu. Menarik ya. Karena ini ngabisin gas sebenarnya ya. Tapi untuk dapetin tekstur sama rasa itu harus seperti itu ya. Ya, kalau kita nggak kenal sistem presto, sistem manualnya seperti ini. Oh, oke. Ya. Kalau presto kan membantu prosesnya lebih cepat. Ya, cuman saya lebih suka yang manual, lebih otentik menurut saya. Oke. Gitu. Alasannya bedanya apa nanti di hasil akhir? Kalau di presto sama yang model 6 jam seperti ini? Kalau menurut saya pribadi, karena prosesnya lama, jadi semua bumbu dan rempahnya akan lebih merasuk. Menurut saya. Dan jujur saya itu bukan familiar pakai presto. Oke. Gitu. Ya. Terus kalau yang kedua, ini adalah tunjang. Oh, tunjang. Ya, jadi kaki sapi. Ini mantap itu. Wah, boleh diambilin satu saya agak kesini. Ini masih dari posisi ya 20% matang. Kalau ini lebih lama, saya membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 12 jam untuk mendapatkan tekstur yang benar-benar seperti gel. Jelly. Jadi ya kayak lengket-lengket mak gitu. lenyer Oke, gitu. Siap. Ya, luar biasa. Ini tunjang. Jadi sistemnya juga sama-sama daging, cuman dia lebih lama. Oke. Nah, bumbunya sama? Bumbunya saya ini punya basic bumbu untuk rebusan. Jadi nanti jadi dia sudah punya rasa standar gurih, asinnya. Nanti finishingnya
kita punya berbagai macam olahan dari oke. berbagai macam sambal atau saus kayak gitu. Kita padukan dengan itu nantinya. Oke, ini Ya. dandang paling gede apa nih, Chef? Dandang paling gede Nasi. ini bukan, ini adalah daging. Woi, Lur. Wah, tak lamponi nih, Lur. Nah, ini adalah Wah, wedi tenan, Ya. Lur. daging kisi kalau orang kisi. Indonesia bilang. Oke, ini Sengkel. ya. Ya. Kisi Jadi, itu dia eh, bagian paling dikit tuh di sapi. Ya, paling kaki di bawah. Oh, Gitu. ini banyak dicari orang karena emang Ya. terkenal empuknya. Terkenal empuknya dan lebih tasty. Oh. Jadi kita juga punya varian daging, varian iga, Oke, dan varian tunjang sementara ini. mantap. Gitu. Ini Oke. prosesnya. Nah, daging paling 4 jam. Daging 4 jam juga. Gitu. Ini harus kita ceritain, Lur, Ya. karena ini nanti ngaruh di HPP-nya gitu. Ya, Jangan betul. di harga jual itu ngaruh. Makanya apa nantinya yang ketika udah finish itu Ya. harganya kayak itu ya ngikut karena semua prosesnya Prosesnya. adalah seperti ini. Kita Prosesnya. harus ceritain. Ya. Jadi kalau di Presto itu pasti HPP-nya lebih turun Ya. gitu karena gasnya hanya Mungkin lebih dikit cepat. lah. Lebih Ya, cepat. mungkin cepat. Oke. Kalau kita sistem dari awal saya Menyakin trial ya? ini Mm-mm. itu saya pakai sistem ini. Jadi saya lebih kalau jalan ya ini jalan yang saya suka gitu. Oke, siap. Gitu. Ini seperti aku jadi keinget kalau dari Iga-Iga Legend itu biasanya beliau-beliau ini juga memang dari api jadi udah masak terus Ya. bar itu kan kayu tuh cuma mau tok Ya gitu betul, kan. Iya. sama ya gas juga sama Nah, sebenarnya. itu Jadi intinya kayak diatur. gitu. Ya, Ya. atur ininya ya. Ya. Besar kecilnya. Oke, siap. Wah, ini paling spesial sambal apa? Di sini sambal hijau Oh. sama sambal terasi. Kita punya varian sambal marangi. Marangi. Ya oke. kita bikin fresh kalau marangi. Kalau sambal hijau ya kita Udah ready ya? bikin ready. Oke, siap. Satu pertanyaan terakhir ya ini apa sih yang membuat Chef Irwan ini kemudian memilih bisa dibilang pensiun dini dari industri hotel-hotel berbintang dan wes lah aku pengen buka usaha kayak gitu entah dengan siapapun kerjasamanya. Bismillah. Tujuan utama saya ingin membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Mantap. Ya itu insya Allah niat saya awal. Jadi saya keluar dari hotel itu ingin membuka lapangan pekerjaan yang banyak, bermanfaat untuk orang yang banyak. Lebih banyak Dan lagi. kalau boleh jujur, karyawan-karyawan saya nanti boleh ditanya itu nggak punya basic memasak. Jadi kalian punya kesempatan untuk berkembang. Oh di sini ya, Ya, belajar gitu. kalau yang penting saya ketika menerima karyawan itu dia disiplin, jujur. Kalau orang Muslim ya ibadahnya Waduh, sih. paling enggak Lima waktu sholatnya wajib. 5 waktu wajib ya. Ya, oke. Jadi di sini saya ajarkan cara memasak, finishing, bahkan sampai manajemennya costing sedikit-sedikit saya ajarkan. Saya pingin mereka suatu saat punya usaha sendiri. Ya, karena saya meyakini rezeki itu datangnya dari Allah. Dari Allah. Ya, kita cuma berikhtiar itu. Oke, luar biasa. Ya. Oke. Luar biasa, Lur. Ini patut ditiru juga dan tentu semoga apa yang diinginkan tuh dari Chef Irwan gitu ini semuanya berkembang, Amin, lancar, amin, laris amin, kayak gitu ya. amin. Oke. Alasannya kedua, boleh nggak? Alasan kedua boleh. Ya. Ya kalau kita kerja di company besar atau di perusahaan itu ada rule yang kita harus ikutin. Betul. Nah, cuman saya pingin sebagai seorang chef freedom. Oke, betul. What I want to cook, I will cook for my guests. Oh, oke. Gitu. Jadi I love what I cook, I taste is really good, then I pass to my customer. Oke, luar biasa. Ini nih depan ini 10.000 orang untuk putar orang rame banget loh. Itu ya alasan saya lebih ke freedom. Oke. Freedom artinya dalam menciptakan masakan itu saya nggak Kreasi. berbentur Sama aturan-aturan ya, kan aturan-aturan. di Ya. sebuah perusahaan pasti ada aturan. Betul, betul. Pasti. Jadi Nggak saya bisa lebih HHI lah. ya saya lebih saya pengen nyoba ini, saya pengen nyoba ini kayak gitu-gitu. Oke, luar biasa. Tadi udah pertanyaan terakhir, cuma ini ada pertanyaan satu lagi. Di hotel itu berapa lama di dapur berarti kurang lebih? Saya memulai karir di dapur itu umur 19 tahun. 19 tahun. Total 19 berarti sampai tahun. terakhir di hotel mana terakhir? Di salah satu hotel Salah satu hotel bintang 5 gitu. bintang ya? 5 Oke. itu di tahun 2021. Jadi saya mau 21 tahun. Luar biasa. Alhamdulillah sekarang cita-citanya mulai berjalan dengan baik. Mulai terlihat tuh ya. Mulai terlihat, mudah-mudahan saya bisa mengembangkan usaha ini Amin. dalam niatan yang
lapangan pekerjaan terbuka lebih banyak lagi. Amin. Siap. Luar biasa. Nah, nanti tak kasih tahu alamat lengkapnya ini di mana, terus sajian-sajian yang diberikan oleh Chef Irwan yang disajikan seperti apa aja. Nah, ini tonton videonya terus. Habis ini ya kita ngintip-ngintip proses ini plating-plating ya sama bakar. Matur suwun, Chef. Terima kasih. Sukses selalu. Keren-keren. Wah, yang menu nih mana enak ini. Oh, ya. Ini ada welcome snacknya Kak, kacang rebus. Wih. Ya, ini ada welcome drink juga, namanya Rosella. Oh, oke. Oh, setiap orang datang tuh dikasih ini gitu ya, Mas ya. Kita kasih. Oke. Lumayan lur ini. Ya buat sambil ngeliat-ngeliat menu kayak gitu ya. Iya, silakan. Yang paling sering dipesen apa di sini? Kita ada tunjang bakar kecap, Oh. tunjang marangi Kak. Oke, wah kita cobain aja semua Iya, ya. untuk yang Oke. sumbu, untuk yang iganya kita ada iga bakar kecap, Oh. sama ada iga bakar marangi juga yang bisa. Oke. Ada madu juga. Oh siap, kompletan ya, nanti tak cobain beberapa sama Boleh teman-teman. sekali, Siap. boleh. Makasih banyak Mas. Dengan senang Ya. hati. Wow, ini luar biasa lur ya, menu-menunya sudah sangat komplit sekali. Nanti akan aku bahas satu persatu, tapi kamu pasti sudah, ayo Mas Dio makan, soalnya kamu juga lagi makan dong. Langsung kita gas nih. Tunjang sambal embek lur, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita madang. Mantap, kita berakut langsung sebelah sini ya. Wow. Mantap nih lur. Nih pas ototnya. Bumbunya kayak gini lur. Kita cobain pakai nasinya ini. Sambal embek tuh khas Bali ya. Dia cita rasa khasnya tuh gurih asin pedes itu lur. Luar biasa. Wow. Dan ini bumbu tenan lur. Mantap. Gue enak tenan lur. Bumbu itu bener ya tadi yang diceritain sama Chef untuk ngedapetin rasa makronyem agak langsung rangket kayak gitu lur. Ini bumbu banget lur. Ini walaupun kelihatan cabai seperti ini, tapi ini bukan yang pedes banget gitu, belum lur. Kita gas pakai, wah cabenya lur. Pertama aja udah mengesankan lur. Wow. Wah, yang ini iga marangi lur. Wah, dikasih bumbu marangi di atasnya ini lur. Langsung kita celuput lur, bismillah. Lightingannya cakep ya. Ini tuh pedes khas dari sambal marangi gitu. Terus ikannya itu dia manis ya, empuk banget. Terus disajikan dengan tumis daun pepaya loh ya. Mantap. Nah tadi kan ada dibakar dulu ya, jadi ngeluarin tuh si rasa smoky-smokinya. Ya Allah, enak tenan loh. Lur. Basic pemasakan ikan itu emang udah top ya. Jadi dia pedas, ada sedikit apa, ada wangi-wangi jeruknya. Ini pakai jeruk purut gitu ya kalau nggak salah. Terus dia ada tambahan apa jenenge tomat lur. Ini lur. Nih bumbu biang lur tuh. Mantap. Wah, ini aku mau nyobain
sambal hijau ya kan yang tadi dimasak lur. Luar biasa. Bumbu bakarnya manis, tambah sambelnya itu sambal hijau bukan tipe sambal yang pedes banget, tapi melengkapi, ada sedikit rasa pedes-pedesnya dan nggak pahit sama sekali lur. Asem-asem ikan nih lur, tak cicip sik saka kuah lur pastinya. Ya, tuh. Dia tipe yang asam manis gitu lur. Ini tuh ya, saking empuknya nih lur, tak dorong dikit aja nih lur. Tuh, wih. Nih saking empuknya lur, cuma diginiin aja dah. Turun tuh dagingnya, mantap lur. Langsung kita campur sama nasi lur. Wih. Daging ikannya di sini. Ini terus ada sayurnya. Ini ada buncis, ada cabenya juga, ada jagung. Langsung. Cobain. Madang lagi. Yang kuah itu ada beberapa macam. Jadi ini yang ku pesan, salah satunya adalah asam-asam iga. Ya kalau sop iga standar yang kuah bening itu pasti ada di sini. Sangat mengesankan juga lur. Menunya sangat banyak di sini ya, mulai dari yang olahan cuma yang sama bakar, terus yang dikasih berbagai macam sambal, tunjangnya juga ada yang dimasak gongso, terus ada iga barbeque, tumis-tumisan, komplit pokoknya. Wah, ini ya kalau deket samping rumahku tak beli tiap hari nih lur. Ibaratnya untuk mengibarkan saking enaknya seperti itu. Sembelit lezatus sambal jos. Wah, di sini tuh ada juga bakpao macam-macam lur, variannya. Bestsellernya jelas coklat nih, kita buka ya. Tuh lur, nih tadi. Mantap loh. Bakpaonya juga enak loh. Makanannya di sini enak-enak loh. Jadi ini tipe bakpao yang nggak lengket-lengket gitu loh. Tapi dia mendul-mendul gitu loh. Mantap nih sebagai dessert juga. Jos. Wow. Di sini itu minumannya lengkap juga ya lur, berbagai macam varian. Ini aku pesen yang es telang pandan. Terus di sini juga ada berbagai macam es sebagai dessertnya. Ini aku pilih yang es tape singkong. Ini tape singkongnya, terus ada dikasih roti juga lur. Ini kita harus serutut dulu nih sebelum tumpah. Terdengar hingga luar angkasa. Wah, mates legeder luar biasa. Melak lur. Ini seger ya, manisnya tuh nggak yang terlalu kuat kayak gitu, nih aku suka. Tapenya luar biasa. Jadi ada sedikit asam-asam khas tape singkong itu loh. Wah, ini dia, langsung kita serutup es telang pandan. Maces legeder lur. Seger ya. Ini ada serenya juga di sini. Terus kemudian ada jeruk nipisnya. Wih. Es telang serai kali ya? Atau es telang pandan ya? Itulah antara itu lur. Pokoknya melulu. Mantap. Ada lagi. Siap, makasih ya. Wah, ada kelapa ori yang disajikan dalam keadaan dingin lur. Untuk harga-harganya ini ya, menunya banyak banget lur. Kamu mau pesen iga saya model lama, di sini ada semua, bahkan berbagai macam topping sambelnya tinggal dipilih saja. Nah, menurutku dengan harga segitu worth it banget ya. Menurutku dari segi rasa, pemasakannya. Makanya tadi tak jelaskan waktu masak. Nah, masak itu selama itu wah, ngabisin gas banyak banget lur. Ya sesuai gitu. Jadi dari sampai hasil finishnya, wah, kue enak tenan lur, mantap. Nah, buat yang mau kesini langsung di searching aja di map
Namanya adalah Warung Iga Cak Erwan. Nah, jadi aku ada di pusatnya di Colomadu, seberang pabrik gula persis. Ini di daerah Karanganyar. Nah, cabangnya itu ada di Sarangan, Surakarta, terus ada juga di Yogyakarta, di daerah Malioboro. 3 link mapnya aku taruh di deskripsi. Nanti kamu tinggal klik aja ya di situ. Kalau kamu lagi di Jogja bisa klik situ, di Solo ya bisa juga di situ. Kalau Colomadu itu juga cuma sekitar 40 menit ya dari kota Solo ya, Pak. Jadi bisa juga mampir ke sini bebas saja. Oke, kalau punya rekomendasi kuliner yang unik, legend, viral, baru aja buka, ketik aja di kolom komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Masih kulineran bareng channel YouTube Diodoran.